Di tengah senja yang merona di Trowulan, langkah seorang gadis muda bernama Kenanga menyusuri jalan tanah berdebu. Tas punggungnya berisi buku-buku sejarah, dan hatinya penuh rasa ingin tahu. Hari itu, ia datang untuk meneliti peninggalan Majapahit. Tak pernah menyangka bahwa sejarah akan membawanya jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Dalam sebuah museum kecil, matanya tertarik pada kalung pusaka berbentuk bunga kenanga berlapis emas. Konon, kalung itu menyimpan rahasia kerajaan yang telah lama hilang. Saat jarinya menyentuh permata di tengah kalung, dunia berputar. Cahaya menyilaukan, dan ketika ia membuka mata, ia tak lagi berdiri di museum, melainkan di sebuah alun-alun luas dipenuhi prajurit bersenjata tombak dan aroma dupa yang terbakar di udara. Seorang pria muda berwajah tegas, mengenakan beskap hijau zamrud dan membawa keris berhulu naga, menatapnya curiga. Dialah Pangeran Adiwangsa. "Siapa kau? Mata-mata dari mana?" Suaranya berat namun penuh wibawa. Kenanga panik. Ia tak tahu bagaimana menjawab. Pakaiannya yang modern membuatnya seperti makhluk aneh di mata mereka. Prajurit mengelilingi, dan dalam sekejap ia menjadi tawanan. Diiringi langkah kaki kuda dan tabuhan genderang, Kenanga dibawa menuju gerbang istana Majapahit. Tanpa sadar, ia baru saja memasuki pusaran takdir, di mana cinta, intrik, dan perebutan tahta akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama Kenanga di istana Majapahit dimulai dengan rasa asing yang menusuk. Ia duduk di atas balai kayu berukir halus di tepi halaman dalam. Dari sana, matanya mengikuti prajurit yang hilir mudik. Derap kaki mereka menghentak lantai batu, sementara aroma kayu cendana yang dibakar di sudut pendapah menguar, menenangkan. Sekaligus membuatnya sadar ia jauh dari rumah. Langkah ringan terdengar mendekat. Pangeran Adiwangsa muncul dari arah kiri. Beskap hijau zamrudnya memantulkan cahaya pagi. Senyum yang muncul di wajahnya bukan sekedar ramah. Ada gurat nakal, sedikit mengejek, seperti seseorang yang sedang menimbang-nimbang rahasia. "Tahu ini siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara berat tapi santai. Kenanga menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Lidahnya keluh, takut satu kata bisa menyeretnya ke masalah yang lebih besar. Adiwangsa hendak mengulang pertanyaan itu, ketika suara tabuhan gong bergema di udara. Nada panjangnya memecah pagi. Semua yang ada di sekitar halaman seketika berdiri, menunduk hormat. Dari arah balairung utama, sosok tinggi berwibawa berjalan perlahan. Pakaiannya merah marun pekat dengan pinggiran emas. Mata setiap orang tertuju padanya. Pangeran Mahendra, putra mahkota. Wajahnya tegas, garis alisnya tajam, dan sorot matanya membuat Kenanga spontan menegakkan punggung. Pandangan Mahendra langsung berhenti pada Kenanga. Dalam sekejap, ada pertukaran tatap yang sulit dijelaskan. Campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Sepanjang hari itu, Kenanga belajar sesuatu. Kedua pangeran ini ibarat siang dan malam. Adiwangsa, hangat, penuh candaan, seolah tak pernah kehilangan cara membuat orang tertawa. Mahendra, dingin, terukur. Setiap kata dan langkahnya seperti bagian dari rencana besar. Namun di balik perbedaan itu, ada satu kesamaan yang tak bisa ia abaikan. Keduanya menginginkan tahta. Malamnya Kenanga keluar sendirian. Udara sejuk menyapu pipinya ketika ia menyusuri taman istana. Bulan penuh menggantung di langit, memantulkan sinarnya ke permukaan kolam teratai. Di kejauhan, terdengar suara para dayang yang bercakap lirih. Kenanga menahan langkah, bersembunyi di balik tiang kayu. "Kalung itu kunci pewaris sejati," bisik salah satu, matanya melirik ke arah Kenanga yang tak disadari keberadaannya. Denyut jantung Kenanga terasa berpacu.
Kata-kata itu tergiang di kepalanya. Apakah kedatangannya ke sini memang bukan kebetulan? Apakah kalung yang dulu ia temukan di museum adalah bagian dari takdir besar yang tak pernah ia bayangkan? Tebuhan gong menggema lebih kuat. Ia menoleh merasa diawasi. Dan benar saja, di tepian taman, dua sosok pangeran berdiri dalam bayangan. Adiwangsa dengan tatapan penuh rasa ingin melindungi. Mahendra dengan pandangan tajam seperti mengukur kekuatan lawan. Dari balik cahaya bulan, Kenanga menyadari pertarungan tahta ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Ia telah menjadi bagian darinya, dan tak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, udara di Istana Majapahit dipenuhi aroma dupa dan desir kain paradayang. Kenanga berjalan pelan di lorong berukir emas, mencoba memahami dunia yang semakin rumit. Setiap senyum yang ia terima terasa menyimpan maksud. Di ujung lorong, Permaisuri Gayatri menunggu. Senyumnya tipis, tatapannya penuh perhitungan. Kenanga, aku dengar kau dekat dengan Pangeran Mahendra, juga Adiwangsa. Ucapnya lirih, seolah membicarakan rahasia. Kenanga menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba, dari balik tirai sutra, seorang selir utama muncul. Ia mengulurkan tangan, menggandeng Kenanga, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah Kenanga berdesir. Bantulah aku, dan aku akan membawamu kembali ke duniamu. Kenanga menatapnya, mencoba membaca kebenaran di matanya. Namun sebelum ia bertanya, langkah kaki para prajurit menggema di balai urung. Patih Jayanegara masuk, wajahnya tegang. Paduka Raja dalam bahaya. Ada rencana pengkhianatan di malam jamuan. Kata-katanya membuat semua yang hadir saling berpandangan. Kenanga sadar, ia tahu sesuatu dari percakapan para dayang semalam. Tapi jika ia bicara, identitas aslinya akan terbongkar. Dalam dilema itu, ia memilih diam, namun matanya mencari-cari sosok Adiwangsa. Malam pun tiba, jamuan istana berlangsung meriah. Cahaya obor menari di pilar-pilar, mustik gamelan berpadu dengan aroma masakan kerajaan. Tapi di balik semua kemewahan itu, Kenanga melihatnya. Seorang menteri mendekat ke singgasana, tangannya menggenggam sesuatu. Tanpa pikir panjang, Kenanga menjatuhkan kendi minuman di tengah aula. Semua mata teralih, dan saat itulah Adiwangsa bergerak cepat menangkap tangan sang menteri. Ternyata di genggamannya racun. Raja selamat, tapi tidak Kenanga. Tatapan para bangsawan kini tertuju padanya. Tatapan curiga. Mahendra mendekat, membisikkan, "Kau sudah menyelamatkan ayahku, tapi kini semua akan menanyakan siapa kau sebenarnya." Kenanga berdiri di tengah aula. Nafasnya berat. Ia tahu, mulai malam ini istana bukan hanya tempat yang memenjarakan tubuhnya, tapi juga tempat yang mengurung rahasia terbesar dalam hidupnya. Malam itu langit istana seperti menahan napas. Kenanga berdiri di tepi kolam teratai, pantulan bulan menari di permukaan air. Suara jangkrik terdengar jauh, sementara obor di sepanjang jalur taman berkedip-gedip tertiup angin. Ia memegang kalung pusaka di dadanya, jantungnya berdetak tak beraturan. Dari arah beranda, langkah kaki cepat terdengar. Pangeran Adiwangsa muncul, wajahnya setengah diterangi cahaya obor. Tatapannya dalam, senyum nakalnya kali ini menghilang. "Kenanga," suaranya parau. "Aku tak peduli dari mana asalmu. Aku hanya tahu, aku ingin kau ada di sisiku." Kenanga terdiam. Hangat itu lagi, hangat yang selalu ia rasakan di dekat Adiwangsa. Tapi sebelum ia sempat menjawab, bayangan lain muncul di belakang. Pangeran Mahendra melangkah maju. Sorot matanya dingin, tapi di balik itu ada kegelisahan yang tidak biasa. "Kenanga," katanya lirih, "jika aku menjadi raja, aku ingin kau menjadi permaisuriku. Bersama kita bisa menjaga Majapahit tetap utuh." Udara di antara mereka menegang. Dua pangeran, dua dunia yang berbeda,
Adiwangsa hangat dan penuh tawa. Mahendra dingin namun penuh keyakinan. Kenanga mundur setapak. Kalian tak mengerti, pilihan ini bukan hanya soal hati, ini soal sejarah. Sebelum ada jawaban, suara gong besar memecah malam. Dari arah Balairung, para prajurit berlarian. Dayang datang tergesa, wajahnya pucat. "Kakang, Ratu memanggil, segera!" Kenanga dibawa ke ruang sidang kerajaan. Obor-obor besar menyala, bayangan wajah bangsawan menari di dinding. Ratu Permaisuri Gayatri duduk di singgasananya, tatapannya tajam seperti mata burung elang. "Kenanga," ucapnya, "kau bukan gadis biasa. Katakan pada kami, siapa dirimu sebenarnya?" Semua mata memandang. Adiwangsa dan Mahendra berdiri di sisi berlawanan. Keduanya menunggu jawaban. Jantung Kenanga berdegup. Ini bukan lagi tentang rahasianya sendiri. Sekali ia bicara, segalanya akan berubah. Musik menegang, gambar membeku di wajah Kenanga, mata berkaca-kaca.